Halo semua, hari ini kita akan mengikuti praktikum tentang prosedur pemberian terapi intravena. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan persiapan, prosedur, serta evaluasi dan dokumentasi pemberian terapi intravena dengan tepat. Dan yang kedua, Anda diharapkan mampu melaksanakan prosedur pemberian terapi intravena dengan tepat. Ada beberapa topik yang tercakup dalam video ini. Yang pertama, persiapan pasien. Kedua, persiapan alat. Dilanjutkan dengan persiapan perawat, prosedur pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan dokumentasi. Yang pertama, persiapan pasien. Perkenalkan diri Anda kepada pasien. Lakukan kontrak berapa jam Anda akan bertemu dengan pasien. Misalnya Anda dinas pagi, maka jelaskan bahwa Anda akan bertemu dengan pasien mulai dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Ketika Anda akan melakukan prosedur apapun, selalu jelaskan prosedurnya bagaimana dan tujuan dari prosedur itu apa. Kemudian selanjutnya, minta persetujuan atau inform consent dari klien atau keluarganya. Nah, persetujuan ini dapat tertulis maupun tidak tertulis atau secara verbal. Inform consent yang tertulis kita lakukan jika kita melakukan prosedur invasif dengan risiko cukup besar yang akan dialami oleh klien, misalnya prosedur pemasangan NGT. Untuk prosedur pemberian terapi intravena, pada umumnya kita meminta inform consent secara verbal dari klien. Saat klien memberikan persetujuan, maka kita dapat melanjutkan prosedur. Tetapi jika klien tidak menyetujui tindakan tersebut, maka kita tidak berhak untuk memaksakan kehendak atau suatu tindakan kepada klien. Jika ada banyak orang di dalam ruangan, untuk menjaga privasi klien, maka sebaiknya kita meminta orang lain tersebut untuk keluar dari ruangan. Nah, jika ternyata klien minta salah satu anggota keluarga atau penunggu menemani klien pada saat prosedur dilaksanakan, kita bisa mengizinkan keberadaan teman tersebut. Selanjutnya adalah persiapan alat. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan prosedur pemberian terapi intravena. Yang pertama, ada bengkok untuk membuang sampah, kemudian torniket untuk membendung pembuluh darah vena, kemudian ada obat yang akan diberikan berikut dengan pengencernya, spet berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada handscoon atau sarung tangan, alcohol swab, plester, jarum berbagai ukuran, dan perlak untuk alas. Ada beberapa persiapan perawat yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Sebelum kita melakukan prosedur apapun, kita harus melakukan cuci tangan. Untuk pengendalian infeksi, gunakan sarung tangan dan masker. Kemudian yang terakhir, kita mulai menyiapkan obat sebelum diberikan kepada klien. Ada beberapa prinsip dalam pemberian obat. Yang pertama, right patient atau benar pasien. Kita harus mengidentifikasi pasien yang akan kita berikan obat. Kemudian, right medication atau benar obat. Pastikan bahwa obat yang akan kita berikan kepada pasien kita sesuai dengan apa yang telah diresepkan oleh dokter. Baca ulang nama obatnya.
Kemudian, pastikan bahwa obat tersebut sama dengan resep dan kartu obat yang telah disiapkan. Selanjutnya, benar dosis. Tidak selalu kita memberikan dosis secara keseluruhan dari obat yang sudah tersedia, sehingga dosis harus benar-benar dipastikan. Lihat lagi permintaan atau advis dari dokter dan kartu obat, serta dosis yang ada atau dosis sediaan. Selanjutnya, ada right documentation atau benar dokumentasi. Fase ini kita lakukan di akhir, setelah semua prosedur selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah right reason. Pastikan bahwa kita memberikan obat tersebut dengan tujuan yang tepat. Jika kita rasa bahwa pemberian obat tersebut tidak sesuai dengan kondisi klien, maka kita dapat melakukan fungsi advokasi. Hubungi dokter dan pastikan bahwa dokter benar-benar ingin atau akan memberikan obat tersebut kepada klien kita. Selanjutnya ada right time atau benar waktu. Pemberian obat harus mengikuti jarak waktu tertentu untuk mendapatkan dosis yang optimal. Nah, dalam hal ini pastikan obat yang kita berikan sesuai dengan waktu pemberiannya atau waktu paruh obat. Selanjutnya ada right route atau benar rute. Tidak semua obat diberikan secara intravena. Nah, ada beberapa jalur lain dalam pemberian obat, misalnya peroral, intrakutan, subkutan, dan masih ada banyak lagi. Pastikan bahwa Anda dapat memberikan obat sesuai dengan rutenya. Yang selanjutnya ada right response. Pastikan bahwa pasien atau klien kita berespon dengan tepat terhadap medikasi. Dalam hal ini, menunjukkan tidak ada respon alergi ataupun respon lainnya dari reaksi obat yang sudah kita berikan. Baik, untuk prosedur pelaksanaan akan kita lihat bersama dalam video di akhir PowerPoint ini. Nah, tahap akhirnya adalah evaluasi dan dokumentasi. Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama, respon klien terhadap tindakan yang dilakukan. Apakah pasien menolak, keluarga menolak, atau mungkin terjadi konflik selama prosedur dilakukan. Kemudian, respon alergi. Pastikan bahwa klien tidak mengalami respon alergi dari obat yang telah kita berikan. Jika ada respon alergi, segera hentikan pemberian obat, kemudian berikan infus normal salin sesuai dengan tetesan, lalu hubungi dokter untuk menyampaikan respon alergi yang dialami oleh klien. Kemudian, evaluasi lokasi injeksi dan ekspresi klien setelah prosedur dilakukan. Jangan sampai ketika kita meninggalkan klien, ternyata lokasi injeksinya mengalami trauma. Ada perdarahan, atau mungkin ada hal lain yang tidak kita inginkan timbul dari prosedur ini. Selanjutnya adalah ekspresi klien. Nah, kenapa ekspresi perlu diperhatikan? Ekspresi klien menunjukkan banyak hal. Ketika klien nyeri, belum tentu nyeri itu disampaikan kepada perawat, tetapi bisa kita lihat dari ekspresi yang disampaikan oleh klien. Nah,
Selanjutnya adalah Tahap dokumentasi. akhirnya adalah Pastikan evaluasi dan dokumentasi. kita mendokumentasikan hal-hal yang telah kita harus lakukan kita evaluasi sesuai dengan yang pertama, standar yang respon berlaku. klien terhadap tindakan Dokumentasikan yang dilakukan. obat apa yang Apakah Anda pasien berikan, menolak, kemudian keluarga menolak, jalur pemberian atau obatnya, mungkin terjadi konflik selama waktu prosedur pemberian dilakukan, obat serta dosis yang telah kemudian Anda berikan, respon alergi. yang terakhir, Pastikan respon klien bahwa terhadap klien obat yang tidak diberikan mengalami respon dan respon alergi fisik yang dialami dari oleh obat klien. yang telah kita berikan. Nah, teori Jika sudah ada Anda respon dapatkan, alergi, segera sekarang hentikan akan kita pemberian lanjutkan obat untuk prosedur kemudian pemberian berikan terapi infus normal intravena. salin sesuai dengan tetes. Selamat pagi Pak Hamsa, perkenalkan nama saya Oda. Pagi ini saya akan merawat Bapak sampai jam 2 siang nanti ya. Pak Hamsa, hari ini kan Bapak sudah direncanakan pulang oleh dokter. Nah, ternyata dokter minta ada 1 dosis tambahan antibiotik yang harus diberikan. Jadi harapannya nanti ketika Bapak pulang, resiko terjadinya infeksi setelah operasi Bapak itu bisa diturunkan. Nah, karena selang infusnya Bapak ini sudah dilepas, nanti obatnya langsung saya suntikan ke pembuluh darah. Jadi ya rasanya agak sakit sedikit, ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Baik, nah sekarang saya siapkan dulu obatnya. Sambil menunggu saya datang, Bapak bisa beristirahat dulu. Boleh bincang-bincang dulu dengan anggota keluarga yang lain, ya. Permisi Pak. Sesuai dengan advis dokter, yang diberikan adalah taksegram 1 gram. Maka kita siapkan taksegram 1 gram. Sebelum pelaksanaan persiapan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Sebelum kita membuka spet, kita lihat terlebih dahulu tulang di bengkok. Dari sediaan, ini adalah taksegram 1 gram, bentuknya serbuk dalam flakon atau vial. Kemudian sudah ada pengencernya dalam bentuk aquades di ampul. Karena di sini volumenya 4 cc, maka kita menggunakan spet dengan ukuran 5 cc. Kita buka spetnya, rapatkan dulu tutupnya, pastikan spetnya bisa berfungsi dengan baik. Buka 1 kapas alkohol, desinfeksi. Nah, ini ampulnya, kita tutup. Kemudian kita patahkan ke arah yang berlawanan dengan perawat, sehingga tidak melukai perawat. Seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita ambil dengan spet. Gunakan teknik 1 jari. Buat ruang yang lebih lebar, letakkan tutupnya, buka di sini. Kemudian masukkan. Ambil cairannya.
Kemudian kita masukkan pada flakon. Biarkan udaranya mengisi spet supaya tekanan di dalam tidak terlalu besar, lalu lepaskan. Kemudian tutup, kita aduk arah 8. Kalau sudah terlarut, sekarang akan kita ambil. Dengan cara yang sama, kita tuangkan, kita masukkan dulu udaranya, lalu kita sedot obatnya. Dengan menggunakan prinsip tekanan, dia bisa menarik sendiri tanpa saya harus menarik piston dari spet. Untuk mempercepat, langsung saya tarik saja ya. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat, jika memungkinkan label obatnya kita lepas. Nah, ini karena tidak bisa dilepas, tidak apa-apa ya. Tapi ini harus diberi label taksegram sehingga nanti kita ketika masukkan ke pasien tidak terjadi kesalahan. Satu lagi, karena ujung jarumnya tadi sudah masuk ke dalam karet flakon, maka dia tidak tajam ya, dan kalau kita berikan ke pasien itu bisa menyakiti pasien. Siapa tahu juga ada ujung karet yang tertinggal di dalam jarum. Oleh karena itu, dengan ukuran jarum yang sama, kita ganti ujungnya jarum saja ya. Ini kita buang ke tempat sampah untuk benda tajam. Sudah ya, sebelum kita berikan, pastikan dulu udara di dalamnya sudah, gelembung udara di dalamnya sudah tidak ada lagi. Diketuk-ketuk, lingkarkan di sini, kemudian kita berikan sampai sedikit cairan mengisi di ujung jarum, sehingga nanti tidak ada udara yang kita suntikan ke dalam pembuluh darah vena pasien. Nah, sekarang bisa kita siapkan untuk ke pasien. Selamat siang Pak Hamzah. Tadi kan saya sudah kontrak ya mau masukkan injeksi untuk antibiotiknya ya. Nah, sekarang mau saya suntikan dulu. Pak Hamzah, saya cocokkan dulu ya nomor registernya. Pak Hamzah bisa disebutkan tanggal lahirnya tanggal berapa? Oke, udah sama, udah cocok. Pak, sebentar lagi saya masukkan obatnya ya. Saya cuci tangan dulu. Oke, Pak. Nanti saya suntikan di sini. Rasanya agak sakit sedikit ya. Nanti kalau sakit jangan ditarik. Kalau saya minta Bapak rileks ya. Karena kalau Bapak tidak rileks, nanti pembuluh darahnya semakin kecil, tambah susah nanti untuk masukkan obatnya. Ya Pak ya. Oke. Ini saya bendung dulu ya Pak ya pembuluh darahnya. Oke, kita bendung dulu pembuluh darahnya. Kemudian minta pasien untuk menggenggam. Pak, genggam ya Pak ya. Jempolnya di dalam. Saya cari dulu ya pembuluh darahnya. Kemudian setelah kita dapatkan pembuluh darahnya, kita desinfeksi dengan gerakan melingkar dari arah dalam ke luar kurang lebih 10 cm.
Kalau sudah, kita buka, tutup jarumnya dengan teknik satu tangan. Pembuluh darah venanya sudah kita dapatkan. Kemudian masukkan dengan ujung jarum yang lubang itu menghadap ke atas. Pak, sakit dikit ya. Kita tusukkan dengan sudut 30 derajat. Nah, kalau sudah, tangan kiri berpindah ke bawah jarum. Lalu kita lakukan sedikit aspirasi. Kita tarik. Nah, kalau darahnya sudah masuk di sini, berarti posisinya sudah tepat di dalam pembuluh vena. Nah, kita lepaskan torniketnya. Difiksasi supaya posisi jarumnya tidak berubah. Kemudian kita masukkan obatnya perlahan-lahan. Kalau obatnya sudah habis, tangan kanan pindah ke bawah spet. Tadi kapas alkohol yang sudah kita pegang, kita letakkan di atas tusukan. Ya, diletakkan saja, tarik dengan cepat, lalu tekan. Untuk jarum, kita tutupkan dulu dengan teknik satu tangan. Nanti akan kita buang ke tempat sampah benda tajam. Oke, ditahan dulu hingga perdarahannya berhenti. Kalau perdarahannya sudah berhenti, di tempat tusukan tadi kita tutup dengan plester. Kemudian kita lakukan evaluasi kepada pasien. Pak Hamsa, ini injeksi antibiotiknya sudah selesai. Ya, Bapak ada keluhan yang dirasakan? Nggak ada sesek Bapak? Atau gatal mungkin di sini? Tidak ada. Oke, Bapak ini kan sudah selesai. Tapi nanti kalau Bapak merasa ada yang tidak enak, misalnya Bapak berkeringat dingin, kemudian mendadak sesek, atau batuk, apapun ketidaknyamanan yang Bapak rasakan, nanti bisa ngebel ya Pak ya. Nanti saya akan datang lagi ke Bapak untuk saya cek bagaimana kondisi Bapak. Oke, sudah selesai ya Pak ya. Saya tinggal dulu. Terima kasih Pak.